Biasa bertengkar adik sama kakaknya. Nah gitu teman-teman, akhirnya halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah ini hari libur, jadi dari pagi sudah mulai aktivitas lah di rumah, masak-masak dan sebagainya. Terus tadi sempetin ke pasar karena mau beli spray. Di kamar belakang itu kasurnya kan besar tuh, king size yang 200 x 200. Kebetulan suami saya tuh anak saya yang kedua teriak-teriak. Nah kebetulan minggu kemarin itu suami saya kasih uang, maksudnya bukan uang belanja biasa ya. Kalau uang belanja biasa itu kan dia buat bayar sekolah dan lain-lain gitu. Tak lihatnya dulu ya, kok nangis kenapa. Biasa bertengkar adik sama kakaknya. Nah gitu teman-teman, akhirnya saya beli spray baru karena suami kasih uang, sebetulnya bilang wis main buat jajan-jajan atau apa, tapi tak pikir kalau buat belanja kan nanti nggak ada bekasnya ya. Kebetulan spray di belakang itu sobek, ya udah beli. Yang sobek itu hadiah pernikahan dulu dari teman kantornya suami di kantor lama. Jadi udah 13 tahun, jadi udah layak lah untuk sobek. Beli ini teman-teman, spray. Ini spraynya yang ini, akhirnya pilih yang ini. Ini udah tak keluarkan dari plastiknya, ada kardus-kardusnya, mungkin buat kokoh gitu ya. Isinya tulisannya sih 2 sarung bantal sama 2 guling. Ini ada kardusnya lagi. Bagus itu, lucu deh. Kemasannya kan gini ya, ternyata ininya lepas ya. Bisa buat tuker-tuker yang lain. Pintar juga ya orangnya. Isinya adalah sarung, ini ada tali buat guling ya. Sarung gulingnya bagus ya. Sarung gulingnya 2, ukuran 200 katanya memang nggak terlalu banyak stoknya, jadi ya bisa pilih yang ini. Sarung bantalnya panjang banget ya, bantalnya juga 2, sama ini spraynya bunga-bunga, sarung bantalnya garis-garis ya. Nanti habis ini tak pasang di belakang. Oke teman-teman, hari ini saya mau apa ya berbagi lah ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Teman-teman tahu kan ya yang lagi ngehit sekarang atau banyak pemberitaan itu ya, soal atlet voli yang ternyata mengalami hipospadia. Hipo itu kan kecil gitu, jadi emang organ genitalnya itu tidak berkembang seperti seharusnya gitu ya. Nah di situ itu kan pada statement dokter gitu ya, itu ada kata-kata yang mungkin saat itu jadi saya menyentuh hati saya. Gitu ya. Dia bilang gini, it's too late gitu. Ini memang terlalu terlambat buat beliaunya karena di usia 28 tahun baru mengalami rekonstruksi atau perbaikan gitu ya, melakukan surgery gitu ya. Kok bisa selama itu gitu ya. Dia tuh bilang gitu. Terus dia tuh loh enggak, permisi ya, kalau anak perempuan itu kan mengalami menstruasi gitu ya. Dokter itu bilang gini, anak ini tidak pernah mengalami menstruasi gitu ya. Sebetulnya pada usia 15 tahun ketika anak perempuan itu tidak menstruasi, seharusnya ya orang tuanya otomatis kan curiga ya, loh kok anak saya perempuan kok gak menstruasi, otomatis kan dibawa ke rumah sakit lah, diperiksa atau apa, apakah dia punya rahim apa tidak gitu ya. Kalau dia punya rahim, indung telur, ya pasti dia harusnya mengalami menstruasi gitu ya. Dan itu dibiarkan berlarut gitu ya, sampai akhirnya usia 28 tahun ada pertolongan dari komandannya gitu ya. Nah teman-teman, sebetulnya mungkin orang tuanya mengalami keterbatasan ya, tapi bagaimana dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya gitu. Ada guru, ada pelatih gitu ya. Saya nggak mencari siapa yang salah sih ya, tapi ini saya sekedar sharing apa yang terjadi dengan anak saya gitu ya.
Sebetulnya ya nggak mirip-mirip banget sih, tapi saya ingin menjelaskan peran orang-orang dewasa di sekeliling anak dalam menentukan pertumbuhan seorang anak gitu ya. Anak saya yang kecil itu kan sekolah mulai umur 2 tahun gitu ya, di playgroup A. Terus dia tuh lanjut ke daycare, ke tempat penitipan anak di sekolah itu juga gitu ya. Sehingga saya pulang kerja jam 5, setengah 5 itu saya ambil anak ini gitu ya. Itu dulu kan sebelum corona ya. Nah, suatu saat saya tuh dipanggil oleh gurunya. Gurunya tuh menyampaikan kepada saya gitu ya. Pertamanya permisi, minta maaf gitu ya. Saya tanya, ada apa Bu? Gitu ya. Mereka tuh bilang begini, Mama, anaknya tolong diperiksakan ke dokter tulang gitu. Loh, ada apa Bu? Bilang gitu ya. Saya nggak ngerti gitu ya. Anaknya Mama itu kakinya itu, dia bilang ya, kakinya yang kanan itu begini, yang sebelah kiri itu agak apa ya, nggak seperti ini gitu, maksudnya agak mengkong gitu lah ya. Maksudnya nggak simetris antara kanan dan kiri. Terus saya tuh di situ baru sadar, hah gitu ya Bu ya? Iya Ma. Terus Mama apakah dulu kecilnya nggak dibedong dan sebagainya sih Bu guru TK ini ya? Oh iya kalau gitu, tuh coba saya mah bawa no ke dokter dan lain sebagainya. Situ saya merasa kaget ya, karena kan saya orang tuanya gitu ya, tapi kok saya nggak nyadar gitu, kok malah gurunya. Akhirnya saya bawa pertama tuh ke dokter umum ya, ke dokter kantor. Dokter kantor juga ada apa ketika kok anaknya kayaknya sehat kan, dia bilang begini Bu Dokter, katanya gurunya anak saya, katanya tuh kaki anak saya tuh agak agak melengkung menggok gitu, bengkong gitu. Terus dokternya tuh mengernyitkan dahi. Hah? Masa Mbak? Kayak gitu ke saya. Iya. Coba sih dilihat, lepas kaos kakinya. Setelah dilepas kaos kakinya tuh sama dokternya tuh diraba gini ya, teman-teman, kayak diginiin. Seret gini. Loh iya Mbak, ini ada simpangan berapa derajat gitu loh. Berapa derajat itu simpangannya. Terus dia bilang gini, iya Mbak, iya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, loh saya itu juga nggak tahu Dok, saya itu tahunya ya kemarin karena dipanggil oleh gurunya. Ya mungkin karena guru TK itu kan dia tiap hari ngeliatin anak, itu yang pertama. Yang kedua dia kan perhatikan dan dalam kutip pasti bandingkan, loh anak yang ini kok kakinya begini, anak yang ini kok kakinya begini gitu. Apalagi anak saya daycare, otomatis kan dibandingkan sama gurunya ya, dipegang kakinya atau dan sebagainya gitu ya, oleh ibu gurunya gitu. Yang pasti dia akan mengetahui gitu. Nah akhirnya si dokter umum itu menyarankan konsul aja ke dokter tulang. Kebetulan dokter tulangnya itu dokter tulang senior yang juga dosennya dokter di kantor saya itu, jadi sudah sangat senior. Oh iya gitu. Terus saya bawa ke dokter tulang di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang terkenal lah di Kota Malang gitu ya. Nah kemudian saya bingung, aduh gimana nih ya, saya lihat apa mesti surgery atau gimana, atau dikasih besi, atau saya udah pikiran udah macam-macam ya. Nah pada saat saya ke dokter tulang itu, saya itu diberi gambaran kenapa anaknya, ada bahasanya apa gitu loh dari dokter umumnya itu, bahasanya tentang kaki yang tidak dalam kutip ya sempurna itu ada gitu. Terus dokternya bilang, oh iya coba sudah bisa jalan, sudah umur berapa, waktu kan 2 tahun ya, 2 tahun sudah bisa jalan, sudah jalannya usia berapa, belum setahun sih, 11 bulan setengah saya bilang, saya bilang gitu. Oke, anaknya terus dites ya, loncat-loncat, lari-lari, jalan, jongkok gitu, digitukan anak saya dites gitu sama dokternya, diliatin kakinya telanjang gitu ya, kaki nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai sepatu. Terus dia bilang, oh begitu ya Bu ya, ini Bu penjelasannya, anak ibu itu kakinya adalah variasi bentuk normal. Saya bingung, apa tuh ya variasi bentuk? Terus digambarkan seperti ini, misal ya, bentuknya kakinya anak saya itu, saya tulis ya, gini. Misal ya, kaki yang normal itu bentuknya modelnya begini ya, standarnya begini. Nah, yang tidak normal itu standarnya itu yang begini. Nah, anak saya itu ternyata di tengah ini. Jadi dia masih
normal, tetapi memang dia variasi lain dari bentuk yang normal gitu ya. Jadi bentuknya standar itu seperti ini, tapi dia variasi lain. Tapi tidak bisa dikatakan tidak normal, karena tidak normal itu seperti ini. Jadi dari sisi fungsional itu tetap bisa berfungsi, tapi dari sisi estetika mungkin kurang indah gitu ya. Terus gimana dok sarannya? Saya bilang gitu. Ini tidak mungkin surgery, ini nggak mungkin operasi, tidak perlu dioperasi. Dan ini saya tanya, loh dok kenapa ini, apa karena jatuh, apa karena dibedong atau apa, saya kan tanya gitu. Oh tidak bu, itu memang kelainan genetika gitu. Saya kan juga ngerasa salah ya, pas saya dulu ketika bayi itu salah memperlakukan anak, terlalu dini untuk digendong, apalah gitu. Saya enggak, ini genetika bilang gitu. Terus gimana dok ini selanjutnya? Diobservasi saja bu, ibu setahun sekali kalau misalnya anaknya ada keluhan, misalnya jalannya cepet capek, cepet jatuh dan sebagainya, silakan konsul kepada saya, dia bilang gitu ya. Nah sekarang anak saya sih umur 5 tahun ya, itu berarti 3 tahun yang lalu, dan tidak ada masalah dengan kakinya. Terus suka saya lihat itu kok ternyata dengan pertumbuhan tingginya itu semakin apa ya, lengkungannya tuh semakin kecil gitu, simpangannya gitu ya. Jadi memang itu proses dia untuk bertumbuh. Nah teman-teman, saya membayangkan gitu ya, jikalau gitu ya, si atlet itu sekolah di sekolahnya anak saya misalnya ya, saya bukannya gimana sih ya, saya hanya ngeliat bahwa pasti orang tuanya akan dipanggil itu sama gurunya, bu, pasti kan anaknya dimandiin ya, kalau di, atau misalnya kalau di sekolah anak saya itu kan ada les renang juga, pasti dimandiin kan ya sama pelatihnya, karena anaknya kan masih umur 2-3 tahun sampai 4 tahun 5 tahun itu ada pengasuh yang perempuan yang memandikan gitu ya. Pasti ketika melihat yang seperti itu, pasti orang tuanya itu dipanggil gitu ya, dan diberi saran-saran untuk ya mungkin seperti anak saya gitu, diberi saran-saran. Nah mungkin si atlet ini tidak seberuntung kita gitu ya, lingkungan sekitarnya itu mendukung atau memberikan saran masukan gitu ya, jadi sehingga berlarut-larut gitu ya. Saya baca-baca tuh di artikel itu sebetulnya seperti itu tuh banyak ya, dan rekonstruksinya tuh baik ketika usia 6-12 bulan, jadi when they are baby gitu, belum selarut-larut itu. Saya lihat itu kan si atletnya tuh sampai depresi gitu ya, sampai kata-katanya tuh depresi terselubung, jadi dia tuh sedih, bingung, tapi nggak berani untuk speak up gitu. Nah jadi pelajaran yang kita ambil ya, satu ya, kita sekarang kan jadi orang tua. Nah ada anak-anak di sekeliling kita gitu, maksudnya anak orang lain gitu ya, dalam kutip, anak itu kan dibesarkan oleh lingkungan keluarganya, juga lingkungan di sekitarnya, mungkin di komunitas, di tempat ibadah misalnya ya, di gereja atau di masjid, mungkin guru ngaji atau apa ya, bisa memberikan masukan yang positif gitu terhadap pertumbuhan anak. Jikalau ada hal-hal yang kurang sesuai, itu bisa memberikan masukan kepada orang tua gitu ya. Saya yakin pasti guru TK anak saya itu sebelum memanggil saya dan menyarankan saya untuk membawa anak saya ke dokter, pasti itu sudah dirapatkan gitu ya, karena kan mungkin anak seperti itu nggak dilihatin sehari 2 hari ya, dan mungkin juga kan takut juga ya orang tuanya tersinggung, mana saya nggak apa-apa kok dikirain kakinya bengkong, kan bisa juga kayak gitu ya. Pasti sudah dirapatkan, dan siapa yang bicara itu pasti sudah direncanakan gitu ya, sudah ditata sedemikian rupa gitu ya. Nah beruntung ya, kita juga harus memilih lingkungan yang tepat untuk anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang, karena anak kita tuh juga tumbuh dan berkembang oleh orang-orang dewasa di sekitarnya gitu ya. Dan kita juga mungkin sebagai salah satu orang dewasa tempat anak-anak orang lain itu juga bertumbuh gitu ya. Gitu teman-teman, apa ya, bincang-bincang saya hari ini ya, semoga bermanfaat buat kita semua sebagai orang tua ataupun sebagai orang dewasa di lingkungan sekitar kita, agar kita bisa tumbuh, kita bisa mendukung pertumbuhan anak-anak gitu ya, agar mereka kedepannya menjadi anak yang bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan sempurna, dan bisa memberi lebih lagi kepada bangsa dan negara. Sekian video dari saya. Terima kasih perhatian teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.